Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat kasih karunia dan damai sejahtera melimpah bagi kehidupan kita. Dan saya selalu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat GPT Lumajang maupun Jatiroto, ataupun siapa yang menyaksikan ibadah live streaming ini, kiranya selalu kesehatan, keluarga, dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, di musim-musim yang hujan seperti ini, jangan lupa Bapak Ibu selalu jaga kesehatannya, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa juga berdoa, dan jangan lupa juga menjaga social distance kepada orang-orang lain demi kebaikan bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah PA kita masih tetap berjalan seperti biasa, dan kita sekarang akan melaksanakan ibadah PA kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkan hatimu, persiapkan pemikiranmu, persiapkan perasaanmu. Kita akan memulaikan ibadah kita, dan kita akan angkat satu pujian untuk memulaikan ibadah kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bisa bernyanyi bersama-sama dengan saya di tempat ini. Kita nyanyikan satu pujian, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan, amin, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Refresh. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan, amin, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari laut. Berkat-Mu yang telah ku terima, oh, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas
Tuhan, selain koda. Puji dan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita dan untuk kita masuk di dalam ibadah PA kita. Bapa di surga, melalui pujian ini yang begitu sangat indah, kami tarik satu pelajaran bahwa kami merupakan orang-orang yang spesial, bahwa kami merupakan biji mata Tuhan yang selalu dijaga oleh Tuhan. Kami juga merupakan peta dan teladan Allah yang memiliki sifat-sifat yang sama seperti Allah, yang memiliki karakter-karakter yang sama seperti Allah, yang adalah keadilan, yang adalah kebenaran, yang adalah kesetiaan, dan yang adalah cinta kasih. Karakter-karakter itulah Bapa di surga yang ada di dalam diri kami, sebab kami merupakan gambar dan rupa Engkau, sebab kami juga merupakan peta dan teladan daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan juga membedah Alkitab yang adalah firman Tuhan berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan asal usulnya, berkaitan dengan karakteristiknya, berkaitan juga dengan hal-hal yang bisa dan dapat kami lakukan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami sekalian, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan juga dimanapun berada, kiranya Tuhan memberkati. Yang live streaming sekarang ini, Tuhan juga yang memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Akan dengan sukacita kami sambut ibadah PA ini di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sapa Bapak Ibu. Bagi yang baru bergabung, saya sapa kembali, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya penghiburan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus selalu melimpah bagi kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, mari kita akan lanjutkan ibadah PA kita seperti yang biasa kita lakukan setiap minggu. Seperti yang minggu lalu kita sudah pelajari Bapak Ibu Saudara. Kita sudah belajar asal usul daripada manusia itu sendiri. Dan ternyata manusia bukan berasal dari hewan atau monyet. Namun jelas adalah manusia, adalah ciptaan Tuhan, adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Kita juga sudah melihat unsur-unsur yang terdapat di dalam diri manusia, yaitu ada unsur materialis dan ada unsur non-material. Yang materialis itu adalah tubuh kita, adalah jiwa kita. Yang non-material itu adalah roh kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah belajar banyak hal mengenai manusia minggu lalu. Dan sekarang saya ingin berfokus kita kepada satu teks, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu berkaitan tentang gambar dan rupa Allah. Atau peta dan teladan Allah. Ingat saudara sekalian, kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan gambar dan rupa Allah? Apakah Tuhan memiliki tangan? Apakah Tuhan memiliki mata? Ataukah Tuhan memiliki kaki? Sehingga manusia dicipta oleh Tuhan menurut peta dan teladan Allah, atau kata lainnya adalah menurut gambar dan rupa Allah. Apakah yang dimaksud itu adalah berbentuk fisik seperti ini atau berbentuk non-fisik Bapak Ibu Saudara sekalian? Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini merupakan poin-poin yang sangat penting. Oleh sebab itu mari kita bedah bersama-sama saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, untuk mengawali hari ini pada PA ini, ada seorang yang bernama Immanuel Kant, atau biasa ini disebut sebagai seorang filsuf, atau seorang dosen, atau seorang pengamat, atau seorang ilmuwan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sangat jenius, yang sangat pinter. Biasanya Bapak Ibu Saudara, Immanuel Kant merupakan dia yang selalu disiplin. Makan itu teratur, jam-jamnya ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Olahraga jam-jamnya ada, barang-barangnya tidak ada yang berserak sedikit pun Bapak Ibu Saudara, berada pada tempatnya masing-masing. Dan Immanuel Kant pernah berkata, ketika ia menjadi salah satu dosen terpinter Bapak Ibu Saudara di Jerman pada saat hari itu, dia salah satu dosen yang paling pinter, yang paling baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia pernah berkata di dalam hidupnya, hanya ada 4 hal yang ingin saya ketahui di dalam dunia ini. Saya tidak ingin mengetahui apapun kecuali 4 hal ini, kata Immanuel Kant demikian. Bapak Ibu tahu apa yang ingin diketahuinya?
Yang pertama adalah, siapakah manusia? What is man? Siapakah manusia? Itu yang ingin diketahui oleh Immanuel Kant, sementara dia adalah seorang dosen terkemuka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang pertama ingin diketahui dia. Siapakah manusia? Dan yang kedua yang ingin ia ketahui adalah, apakah yang dapat saya ketahui? Apakah yang boleh saya ketahui? Apakah yang harus saya ketahui? Dan apakah yang tidak harus saya ketahui? Itu yang dipertanyakan oleh Immanuel Kant, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga adalah, yang ingin dia ketahui, apakah yang harus saya lakukan? Apakah yang boleh dan yang tidak boleh saya lakukan di dalam dunia ini, di dalam hidup ini? Apakah yang boleh dan yang tidak boleh saya lakukan? Itu yang dipertanyakan oleh Immanuel Kant, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir yang ia pertanyakan adalah, what can I hope? Apakah pengharapan saya hidup di dunia ini? Apakah pegangan saya hidup di dunia ini? Apakah yang menjadi pengharapan saya? Apakah yang menjadi pegangan saya hidup di dunia ini? Nah, 4 pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara. Siapakah manusia? Apakah yang dapat saya ketahui? Apakah yang harus saya lakukan? Dan apakah pengharapan saya? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan paling penting sepanjang sejarah, Bapak Ibu. Jikalau kita tidak menyelesaikan pertanyaan ini di dalam hidup, Bapak Ibu tidak tahu apa itu manusia. Bapak Ibu tidak tahu apa yang harus diketahui, apa yang harus dilakukan, dan apa pengharapan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang barbar, Bapak Ibu. Kita akan menjadi orang yang tidak pernah tahu arah dan tujuan. Kita akan menjadi orang yang linglung, tidak tahu arah dan tujuan kita kemana. Sebab kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang ada pengharapan kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu 4 pertanyaan ini akan kita tuntaskan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapakah manusia? Jikalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, siapakah manusia? Nggak mungkin saya bisa jawab. Wong manusia bertanya kepada manusia. Wong ketika manusia dicipta, nggak ada orang pun yang ada menyaksikan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang bertanya kepada yang tidak tahu. Yang bertanya tidak tahu, yang ditanya pun tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Sebab waktu manusia dicipta, bukan saya manusia pertama. Sebab jikalau dikatakan, apakah manusia? Aku nggak tahu apa manusia. Sebab aku juga manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga pertanyaan ini haruslah dijawab oleh Allah sendiri. Haruslah dijawab oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan menjawabnya melalui kitab suci yang ada pada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan melihat apakah manusia. Dan kita akan melihat itu di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Ayat yang Kejadian pasal yang pertama, maksud saya ayat yang ke-26. Kita hanya membacakan satu teks saja, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan banyak baca Alkitab. Sebab kita akan mengeksposisi ini secara mendetail, Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di slide. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27 yang terakhir, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapakah manusia sudah dijelaskan dan sudah dijawab oleh Alkitab itu sendiri. Yaitu manusia merupakan gambar dan rupa Allah, atau merupakan peta dan teladan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi seluruh permasalahan dunia ini sudah diselesaikan oleh Alkitab. Seluruh diskusi, seluruh pertanyaan-pertanyaan, seluruh perselisihan yang sekarang ini, yang dunia lakukan sekarang ini, bahwa manusia dari binatang, dari monyet, ada yang mengatakan dari bakteri, ada yang mengatakan dari buaya, ada yang mengatakan dari kadal, semuanya sudah diselesaikan melalui kitab suci, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang disampaikan manusia, hipotesis, pemikiran-pemikiran, anggapan atau peranggapan manusia terhadap diri manusia itu sendiri, itu tidak pernah benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab manusia tidak bisa mengetahui dari mana asal usulnya sendiri. Harus sang penciptanya lah
yang mengetahui asal-usul daripada manusia itu sendiri. Sehingga hipotesis-hipotesis yang disampaikan oleh manusia itu merupakan hipotesis-hipotesis yang nggak beranggapan, yang nggak bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Semua pertanyaan sudah diselesaikan oleh Alkitab bahwa manusia bukan hanya makhluk, namun dia merupakan gambar dan rupa Allah, merupakan perwakilan Allah di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, luar biasa. Kita merupakan perwakilan Allah di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan melihat secara lebih mendetail tentang manusia. Hari ini saya hanya akan fokus kepada peta dan teladan Allah, atau kepada gambar dan rupa Allah. Kemarin kita sudah belajar unsur-unsur manusia, sudah sangat baik sekali kita jelaskan. Unsur-unsur manusia, tubuh, jiwa, dan roh, sudah sangat detail. Asal-usul manusia, sudah sangat detail, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau fokus kepada gambar dan rupa Allah yang tidak dimiliki oleh ciptaan manapun kecuali manusia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, seorang pendeta pernah berkata, kebajikan terbesar di dalam sejarah manusia adalah manusia itu sendiri. Tetapi kejahatan terbesar di dalam masyarakat juga adalah manusia itu sendiri. Saudara sekalian, orang yang paling baik di dunia adalah manusia. Namun orang yang paling jahat di dunia juga adalah manusia. Kan ironis. Orang yang paling berpotensi di dunia adalah manusia. Namun orang yang paling tidak berguna di dunia juga adalah manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang paling berpengaruh di dunia adalah manusia. Namun orang yang paling tidak berpengaruh, yang membuat susah saja makhluk-makhluk lain atau ciptaan-ciptaan lain juga adalah manusia. Ini kan satu kontradiksi yang harus kita diselesaikan. Di satu sisi orang yang terbaik, orang yang terpintar, orang yang tercerdas manusia. Namun di sisi lain orang yang terburuk, orang yang terjahat, orang yang paling tidak berguna juga adalah manusia itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kita harusnya menjadi orang-orang yang paling baik, paling suci, paling bijak, dan paling melakukan segala kebajikan. Bukan menjadi yang paling jahat, yang paling tidak berguna, dan yang paling bobrok, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita penting akan menyelesaikan hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimanakah manusia dan bagaimanakah posisi manusia sebagai peta dan teladan Allah, saudara sekalian. Oke, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pengertian gambar dan rupa Allah. Apakah yang dimaksudkan gambar dan rupa Allah adalah bentuk tangan saya yang 5 jari ini? Atau bentuk kaki saya yang 2 kakinya? Atau lain-lain sebagainya? Apakah yang dimaksudkan gambar dan rupa Allah, Bapak Ibu? Yang pertama adalah gambar dan rupa Allah berasal dari kata Ibrani teselem dan demut. Teselem itu, Bapak Ibu, artinya itu peta. Atau apa? Globe. Seperti itu. Jadi teselem itu artinya adalah peta atau globe. Atau apa ya, arsitek yang biasa digambar oleh arsitek itu loh Bapak Ibu Saudara. Blueprint. Nah, blueprint Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang dimaksud dengan teselem. Dan demut itu adalah standar. Atau standar awal. Atau standar mula-mula Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu artinya, marilah kita menjadikan manusia menurut peta kita, menurut teladan kita, menurut tindakan kita, menurut apa yang ada di dalam diri kita, yang original. Jadi kita ini sebenarnya blueprint original dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita merupakan gambar dan rupa Allah. Tapi gambar dan rupa yang dimaksud bukanlah yang berbentuk fisik, no. Karena Allah adalah roh adanya. Walaupun memang Allah bisa berbentuk fisik. Namun yang dimaksudkan Alkitab bukanlah bentuk fisik ini, yang 2 tangannya ini, yang 2 kakinya ini, enggak. Namun yang bentuk non fisik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bedah itu nanti secara lebih mendetail, Bapak Ibu Saudara. Namun ini pengertian-pengertian sederhananya dulu. Nah, atau arti nama lainnya adalah peta dan teladan Allah. Next. Gambar dan rupa Allah dalam manusia tidak menjelaskan yang material, tapi yang non-material. Seperti yang saya katakan Bapak Ibu Saudara. Karakter gambar peta dan teladan Allah itu bukan yang material atau yang fisik seperti ini Bapak Ibu Saudara.
Tapi yang rohaniah, yang non-material. Artinya sifat-sifat Allah itu yang ada di dalam diri kita. Apa yang tidak non-fisik, yang tidak kelihatan, itu yang ada di dalam diri kita. Sifat-sifat Allah, karakter-karakter Allah, kehendak-kehendak Allah, pemikiran-pemikiran Allah. Itulah yang ada di dalam diri kita sebagai peta dan teladan Allah, sebagai gambar dan rupa Allah, saudara sekalian. Kita akan melihat itu nanti lebih mendetail ya, Bapak Ibu. Ini sangat indah sekali. Nah, jikalau Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri, apakah kebenaran-kebenaran yang harus kita dapat? Jikalau Tuhan menciptakan kita seturut gambar dan rupanya, artinya ada fakta-fakta yang harus kita temukan, yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah berarti Allah adalah sumbernya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jikalau kita merupakan gambar Allah, berarti kita merupakan, Allah merupakan sumbernya, Bapak Ibu Saudara. Manusia memiliki induk asal dari keberadaannya. Jadi manusia nggak moro-moro jadi tiba-tiba blak gitu jadi dari langit. Enggak. Ada induknya, Bapak Ibu Saudara. Ada sumbernya. Ada asal keberadaannya. Jikalau kita melihat aqua yang ada sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, ada aqua seperti itu ya. Ada mungkin aqua. Thank you. Sekalian saya minum ini mungkin. Udah itu aja, gak apa-apa bro. Nah, jikalau kita melihat aqua, saudara sekalian, thank you bro. Nah, jikalau kita melihat aqua, saudara, itu sumbernya itu yaitu di pegunungan. Saya tak minum saya wes. Sumbernya itu di pegunungan, saudara sekalian. Tentu pegunungan yang jernih mata airnya. Tentu pegunungan yang bersih, Bapak Ibu Saudara. Jadi, baik atau enggaknya minuman ini tergantung daripada gunungnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gunung-gunung di Jawa Timur itu bagus-bagus, Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya pernah baca satu artikel, air yang paling jernih itu sebenarnya berasal dari Jawa Timur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, artinya yang ingin saya maksudkan adalah begitu juga Allah. Jikalau aqua ini aja, Bapak Ibu Saudara, kita percaya meminumnya karena sumbernya itu berasal dari gunung. Bagaimana mungkin kita tidak berbahagia melihat Allah sumber kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah yang menjadi induk kita. Allah yang menjadi asal usul kita, Bapak Ibu Saudara. Dari Allah lah kita berada, saudara. Wow! Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Allah yang kuat, Allah yang bijak, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pencipta. Itulah yang menjadi asal usul kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang menjadi blueprint daripada kita sendiri. Kita merupakan perwakilan Allah. Kita harus mengetahui ini dan kita harus bangga, saudara sekalian. Manusia memiliki sumber atau induk keberadaannya, saudara. Dan Allah adalah sumber ciptaan dan manusia adalah ciptaannya, saudara sekalian. Ini sangat luar biasa adalah Allah yang menjadi sumber ciptaan dan manusia yang adalah ciptaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah yang adalah sumber adalah Allah yang terbaik dan yang terdahsyat. Maka sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang selalu menghina dirinya, menganggap dirinya rendahan atau menganggap dirinya tidak berguna, sebenarnya sedang menghina Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebab kita merupakan orang-orang yang berharga. Kita merupakan perwakilan-perwakilan Allah. Kita merupakan gambar dan rupa Allah itu sendiri, saudara sekalian. Jadi Allah yang adalah sumber adalah Allah yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian seperti ini. Manusia diciptakan untuk Allah. Dan tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk manusia. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tumbuh-tumbuhan dan segala isinya diciptakan untuk manusia. Manusia diciptakan untuk Allah. Ini merupakan satu sistematika yang sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Jadi segala ciptaan di dunia ini diserahkan kepada kita. Tetapi kita diserahkan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan sistematika yang mungkin jarang Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Allah adalah sumbernya. Kita sudah selesaikan pertanyaan yang paling besar. Bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Dari dialah kita berasal. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua fakta. Jikalau kita merupakan gambar dan rupa Allah, berarti Allah itu tujuan hidup manusia dong. Kan seperti itu. Jikalau kita merupakan gambar Allah, berarti Allah merupakan tujuan hidup manusia. Jikalau orang Jepang atau orang biasanya yang menciptakan port ini orang USA atau orang
Inggris biasanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jikalau pencipta gitar itu, tentu penciptanya yang tahu tujuannya dicipta Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tentu diciptakan itu untuk si pemain gitar lebih dahulu. Nah demikian kita diciptakan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita ini merupakan ciptaan Tuhan. Sehingga Allah lah tujuan hidup manusia. Allah lah yang menjadi fokus hidup manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga Allah titik permulaan manusia dan juga titik akhir manusia. Ini indah Bapak Ibu. Dari Allah lah kita berasal. Dari Allah lah kita bermula. Dan dari Allah lah kita berakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi permulaannya itu dari Allah. Dan juga titik akhirnya juga harus kepada Allah Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Seluruh hidup kita harus kita serahkan kepada Allah. Maka sebab itulah Rasul Paulus berkata, menasehatkan kepada jemaat-jemaat pada saat hari itu. Apapun yang engkau lakukan, lakukanlah itu seperti engkau melakukannya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita kerjakan, kita harus melakukannya semuanya kepada Allah. Karena Allah lah tujuan hidup manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau boleh bekerja luar biasa, boleh. Itu memang diinginkan oleh Tuhan. Engkau boleh cari duit sebanyak-banyaknya. Cari duit sebanyak-banyaknya. Itu boleh. Dan itu memang yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau boleh sarjana. Engkau boleh doktoral. Engkau boleh punya rumah banyak. It's okay Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lupa. Di antara pencapaian-pencapaian kita itu, di antara pekerjaan-pekerjaan kita itu, nama Tuhan harus dipermuliakan, nama Tuhan harus dijunjung tinggi, nama Tuhan harus dipermuliakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupakan itu Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu melupakan itu, kita menjadi orang yang gagal Bapak Ibu Saudara. Karena tujuan kita diciptakan oleh Tuhan tidak kepada Tuhan lagi, namun kepada diri sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau Bapak Ibu bekerja luar biasa, boleh membantu orang lain, boleh mensupport orang lain, boleh mensupport gereja, boleh mensupport janda fakir miskin duda, dan juga yatim piatu. Itu semua adalah tindakan-tindakan yang berkenan di hati Tuhan. Itu semua adalah tindakan-tindakan yang menyukakan hati Tuhan. Itu artinya Allah sudah menjadi tujuan hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu, ini poin-poin yang sangat indah Bapak Ibu. Allah menjadi seperti Allah adalah suatu keharusan. Jadi Bapak Ibu, Allah ada tujuan manusia. Karena manusia merupakan gambar Allah, sehingga menjadi seperti Allah adalah satu keharusan. Yes. Tujuan terakhir atau tujuan tertinggi manusia, kata Aristoteles, adalah menjadi seperti Allah. Atau bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Tujuan terpenting, tujuan tertinggi hidup manusia adalah menjadi seperti Allah. Oleh sebab itulah Alkitab berkata Bapak Ibu Saudara, hendaklah kamu sempurna sama seperti Allah yang adalah sempurna Bapak Ibu Saudara. Memang Bapak Ibu kita akan menemukan kesulitan-kesulitan yang banyak di sana. Namun setidaknya kita sudah berusaha dengan sekuat mampu kita. Berusaha dengan sekuat tenaga kita, sekuat pemikiran kita. Karena memang menjadi seperti Allah adalah satu keharusan, adalah tujuan tertinggi hidup manusia. Karena memang Allah tujuan hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa sih menjadi seperti Allah? Maksudnya adalah bagaimana Allah yang rendah hati. Bagaimana Yesus yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, taat seperti manusia, bahkan lebih rendah, lebih sedikit dari malaikat-malaikat. Dan dia menyerahkan dirinya untuk ketebusan ke manusia. Sifat-sifat itulah yang harus kita miliki. Bagaimana kita rendah hati, bagaimana kesabaran Allah, bagaimana cinta kasih Allah, bagaimana juga tindakan-tindakan Allah, pemikiran-pemikiran Allah. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Itulah yang menjadi pencapaian yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Itu yang dinamakan menjadi sempurna seperti Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu. Oh, ini merupakan satu pekerjaan yang sangat besar dan kuat Bapak Ibu Saudara, dan dalam dan besar Bapak Ibu. Segala tindakan harus mempermuliakan nama Tuhan. Ini kan sudah kita bahas. Nah yang ketiga, jikalau kita merupakan gambar dan rupa Allah, berarti manusia haruslah meneladani Allah. Ingat, tadi adalah jikalau kita merupakan gambar dan rupa Allah, Allah adalah sumber.
Yang kedua, jikalau kita merupakan gambar dan rupa Allah, Allah merupakan tujuan kita. Dan yang ketiga adalah jikalau kita merupakan gambar dan rupa Allah, manusia harus meneladani Allah. Ini penting saudara. Imago Dei, tidak ada manusia ciptaan yang dapat dijadikan teladan yang sempurna. Saudara, saya jujur, saya nggak bisa Bapak Ibu jadikan sebagai teladan yang sempurna. Olpi, Ferry, atau siapapun manusia yang ada di dalam dunia ini, tokoh-tokoh agama manapun, tidak bisa dijadikan standar yang sempurna untuk dilakukan, untuk diteladani oleh semua manusia Bapak Ibu Saudara. Karena semua tokoh-tokoh agama itu memiliki kekurangan, memiliki kelebihannya, memiliki cacat celahnya, termasuk saya pribadi Bapak Ibu Saudara. Sehingga manusia haruslah meladani Allah yang adalah sempurna itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, di timur ada seorang yang bernama Confucius. Bagi orang Chinese mungkin nama Confucius merupakan nama yang sangat familiar. Bagi di orang-orang timur pada saat hari itu, orang timur atau orang Chinese, orang Tiongkok pada saat hari itu mengagungkan yang namanya Confucius Bapak Ibu Saudara. Mengagungkan yang namanya Mencius Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka merupakan orang-orang yang paling suci, yang paling pinter, yang paling agung sepanjang sejarah orang Tiongkok Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jikalau orang Tiongkok ingin melakukan satu tindakan, dia harus bertanya dulu kepada Confucius, kepada Mencius yang adalah muridnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena mereka menganggap orang-orang dua ini adalah Tuhan, adalah dewa. Jadi mereka merupakan panutan-panutannya. Mereka menganggap bahwa Confucius dan Mencius adalah dewa, adalah Tuhan. Sehingga mereka menganggap bahwa mereka adalah teladan yang paling suci, teladan yang paling agung, teladan yang paling sempurna. Namun Bapak Ibu tahu ketika akhir daripada kehidupan Mencius dan Confucius, mereka berkata, saya tidak sempurna, masih banyak kesalahan yang saya lakukan, masih banyak tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab yang saya telah lakukan. Itulah curhatan hati seorang Confucius dan Mencius Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya tokoh agama yang teragung sekalipun, yang sampai sekarang pemikiran-pemikirannya itu diagungkan, diadopsi Bapak Ibu Saudara. Dia berkata bahwa dia tidak sempurna Bapak Ibu Saudara. Di barat juga ada yang bernama Socrates, seorang filsuf. Ada yang bernama juga Aristotle, ada yang bernama juga Plato, seorang pemimpin-pemimpin, seorang filsuf agung Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia juga merupakan orang yang paling suci, paling agung di barat pada saat hari itu. Namun jelas kita tahu pada akhir hidupnya mereka berkata bahwa mereka memiliki banyak kekurangan, mereka banyak kelemahan. Hal yang ingin saya garis bawahi Bapak Ibu, tidak ada manusia ciptaan yang dapat dijadikan teladan yang sempurna. Hanya Yesuslah yang merupakan teladan yang sempurna Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua tokoh-tokoh agama, sepenting apapun Bapak Ibu Saudara, sekuat apapun, sebesar apapun, namun bukan berarti Bapak Ibu tidak bisa meneladani mereka. Tentu mereka bisa diteladani. Contoh, kita bisa meneladani kegigihan daripada Soekarno. Kita bisa meneladani itu. Keberanian daripada Soekarno, kita bisa pelajari itu. Keikhlasan daripada Habibie, kita bisa pelajari hal itu. Toleransi daripada Gus Dur, kita bisa pelajari hal itu. Keharmonisan daripada Megawati, kita bisa pelajari itu. Kesederhanaan daripada Jokowi, kita bisa pelajari itu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa meneladani itu. Namun kembali, tidak ada teladan yang sempurna. Mereka semua memiliki kekurangan dan kelebihan. Teladan yang sempurna itu hanya ada di dalam diri Yesus. Bapak Ibu Saudara, baik di Alkitab ataupun di kitab-kitab lain ataupun di buku-buku lain, tidak ada satupun tulisan yang berkata, yang menuliskan bahwa Yesus memiliki satu kekurangan, atau bahwa Yesus memiliki satu kesalahan, atau bahwa Yesus memiliki satu dosa. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Baik itu Alkitab, baik itu kitab-kitab lain ataupun tulisan-tulisan sejarah lain, Isa Al-Masih tidak memiliki satu celah Bapak Ibu Saudara, tidak memiliki dosa. Sehingga Bapak Ibu, Yesuslah yang menjadi teladan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu, ini sangat indah. Yesus datang ke dunia menjadi teladan yang sempurna. Kita bisa lihat itu di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28.
Sampai Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara, ketika dunia tidak ada menjadi teladan, tidak bisa dijadikan teladan, semua memiliki celah. Ketika semua manusia mencari teladan yang sempurna, ketika manusia tidak menemukannya selama berabad-abad, beratus-ratus tahun, pada tahun 1 ketika zaman Yesus itu, Yesus berkata kepada orang-orang banyak, ikutilah aku, ikutilah teladanku. Hanya Yesus yang berani mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu berarti Bapak Ibu, Yesus satu-satunya pribadi yang harus kita teladani, Bapak Ibu Saudara. Pokoknya maksudnya atau intinya maksudnya Bapak Ibu Saudara, bukan yang lain tidak bisa. Namun menjadi tokoh yang sempurna, menjadi teladan yang sempurna adalah pribadi Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kerendahan hatinya, keikhlasannya, kekuatannya yang tidak membenci musuh-musuhnya, yang malah mendoakan musuh-musuhnya, yang malah menyelamatkan orang yang menyalibkannya, yang malah mengampuni orang yang meludahinya, yang malah juga mengasihi orang-orang yang memaku tangannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, itulah teladan-teladan yang sempurna yang diberikan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes, Bapak Ibu, semua tokoh agama memiliki kekurangan, tapi Yesus sempurna, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang keempat berkaitan dengan manusia adalah gambar dan rupa Allah. Manusia merupakan ciptaan tertinggi. Ini unik, saudara. Ketika Allah menciptakan segala dunia ini, segala sesuatu, contoh terang, Allah langsung berkata, jadilah terang, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah bintang-bintang di langit, jadilah segala binatang yang merayap di laut dan di darat. Jadilah tumbuh-tumbuhan. Namun pada hari ke-6, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berkata berdiskusi dengan pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada sesuatu yang spesial di dalam diri manusia. Ada sesuatu yang unik di dalam diri manusia. Karena manusia merupakan ciptaan tertinggi, saudara sekalian. Yes, manusia merupakan ciptaan tertinggi. Manusia seperti Allah, tetapi bukan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini seperti Allah loh. Jangan lupa loh. Kita ciptaan tertinggi di antara seluruh makhluk yang ada. Tidak ada pernah Tuhan katakan, marilah kita menciptakan menurut gambar dan rupa kita. No. Semua ciptaan diciptakan langsung jadi. Namun manusia menurut gambar dan rupa kita. Makanya saya sangat jengkel melihat orang-orang, para penemu-penemu, para filsafat-filsafat, para ahli-ahli geologi mengatakan dengan tidak bertanggung jawab bahwa manusia itu dari hewan, dari kera. Mereka merupakan orang-orang yang gak bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena manusia tidak serendahan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia itu seperti Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ingat, bukan Allah. Saya seperti papa saya. Contoh ini, contoh ya. Saya mirip papa saya. Itu pasti. Tapi papa saya mirip saya itu omong kosong mungkin ya. Gak mungkin ya papa saya mirip saya kan. Gak mungkin ya. Saya mirip papa saya, yes. Tapi papa saya mirip saya. Tiba-tiba orang lewat, misalnya papa saya ada di samping saya kan, seperti itu. Tiba-tiba orang bilang sama papa saya, kamu itu mirip anakmu ya. Ya gak cocok Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau saya bisa. Orang-orang lain atau mungkin Ferry tanya sama saya, pernah dilihat papa saya. Oh kamu itu mirip papa kamu ya Daud ya. Cocok Bapak Ibu Saudara. Nah demikian kita dengan Tuhan. Kita memang mirip Tuhan. Tetapi kita bukan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat. Kita bukan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terus mungkin Bapak Ibu berkata. Sejak kapan saya jadi Tuhan? Bapak Ibu. Sejak kita tidak mau menuruti firman Tuhan. Kita sudah menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Ini merupakan kalimat yang sangat dalam yang disampaikan oleh John Stott, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang pemikir Kristen yang paling terkemuka. Ketika kita tidak menturuti firman Tuhan, kita sudah menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita sudah menggantikan posisi Tuhan dan menggantikannya dengan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berkata ini yang baik. Kita tidak mau melakukan itu. Kita sudah menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ingat, Bapak Ibu Saudara, kita memang mirip Tuhan. Namun kita bukan menjadi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah menghakimi. Jangan pernah mengambil hak orang lain. Jangan pernah membunuh karakter orang lain.
Jangan pernah juga menghina orang lain, karena itu bukanlah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Itu merupakan tindakan-tindakan yang harus diserahkan kepada Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penghakiman itu bagi Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan mengambil pekerjaan Tuhan, saudara sekalian. Seperti Allah yang dimaksud berkaitan dengan sifat Allah yang adalah kasih, kesetiaan, keadilan, dan kebenaran. Seperti yang saya katakan, Bapak Ibu Saudara, yang kita contoh dari Allah, yaitu adalah kasih, kesetiaan, keadilan, dan kebenaran Allah. Sifat-sifat itulah yang ada di dalam diri kita. Makanya itulah manusia menjadi ciptaan yang paling tertinggi, karena ada kasih, ada keadilan, ada kebenaran, dan juga ada kesucian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kesetiaan. Prinsip-prinsip atau sifat-sifat itulah yang membuat manusia merupakan ciptaan tertinggi. Jikalau kita tidak memiliki kasih, kesetiaan, keadilan, dan kebenaran, manusia sama halnya dengan binatang, saudara sekalian. Oleh sebab itulah yang menjadikan manusia ciptaan tertinggi, yaitu sifat kasih, sifat setia, keadilan, dan kebenaran, Bapak Ibu. Jangan pernah itu hilang daripada Bapak Ibu Saudara, supaya kita selalu menjadi ciptaan yang tinggi, yang berkenan di hati Tuhan, saudara sekalian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan menganggap diri tidak berguna. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kita merupakan ciptaan tertinggi, jangan pernah menganggap diri tidak berguna. Jangan pernah menganggap diri rendah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, berhentilah menganggap diri tidak berguna. Karena saya tahu ada banyak orang yang menganggap dirinya tidak ada guna. Yang menganggap dirinya itu sampah. Yang menganggap dirinya itu tidak bisa melakukan apa-apa. Hentikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu menyakiti hati Allah, Bapak Ibu Saudara. Sebodoh apapun manusia, manusia tetaplah gambar dan rupa Allah. Setidak cerdas apapun manusia, manusia tetaplah ciptaan yang paling tertinggi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Serusak apapun manusia, manusia tetaplah ciptaan yang paling mulia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah dilupakan itu. Jangan pernah menghina dirimu sendiri. Rendah hati, yes. Rendah diri tidak boleh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini ciptaan tertinggi. Blueprintnya Allah loh. Kan saya pikir ada banyak orang yang menganggap aku gak berguna hidup di dunia ini. Aku gak berguna, Pak Pendeta. Aku gak iso lakukan apa-apa. Aku pengen bunuh diri ya. Oh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu merupakan tindakan-tindakan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hati Tuhan, saudara sekalian. Jangan pernah menganggap diri tidak berguna, Bapak Ibu. Engkau berguna di hadapan Tuhan. Engkau indah di hadapan Tuhan. Engkau mulia di hadapan Tuhan. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Orang-orang boleh menghinamu, tetapi Tuhan tidak pernah menghinamu. Orang-orang boleh meninggalkanmu, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Orang-orang boleh menganggap engkau sampah, namun Tuhan menganggap engkau permata, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, ingat hargai dirimu. Ingat junjung tinggi dirimu. Ingat bahwa engkau itu adalah satu makhluk yang paling tinggi, yang paling berharga di antara segala ciptaan yang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan gambar dan rupa Allah, manusia merupakan dicipta setara. Nah, ini penting, saudara. Ini menarik, Bapak Ibu pasti suka akan hal ini. Manusia itu dicipta setara, Bapak Ibu Saudara. Laki-laki dan perempuan setara. Oh, yang perempuan akan bersuka ya, yes. Aku mbek laki-laki, mbek bojoku setara. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Aku mbek bojoku ikut setara, wes tak perintah hai bojoku wes. Oh, nggak begitu juga, Bapak Ibu Saudara. Setara yang dimaksud adalah secara dengan nilai. Secara dengan kuantitas, Bapak Ibu Saudara, dan kualitas, Bapak Ibu Saudara. Setara dengan nilai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak menganggap perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, enggak. Tuhan tidak menganggap laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, enggak. Semua laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hanya di dalam kekristenan sejatilah Bapak Ibu menemukan hal ini. Jikalau Bapak Ibu belajari agama-agama lain, Bapak Ibu akan melihat bahwa perempuan lebih rendah derajatnya dibandingkan laki-laki. Namun di dalam kekristenan tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Semua laki-laki dan perempuan diciptakan setara. Cuma tugas kita berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Laki-laki tugasnya sebagai kepala, perempuan tugasnya sebagai tubuh. Itu ilustrasinya Bapak Ibu Saudara. Laki-laki menjadi kepala rumah tangga, perempuan itu sebagai penolong atau penopang daripada laki-laki yang adalah kepala rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi harus dibedakan Bapak Ibu. Satu nilai, satu harga, satu prinsip, namun beda tugas-tugas kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau tugas laki-laki mbak tugas perempuan podo aya opo. Bayango laki-laki ku melahirkan ya opo Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayango perempuan iku pakai jenggot. Bayango Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayango perempuan iku kuli bangunan. Nggak cocok Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus ada memang tugas-tugasnya itu berbeda saudara sekalian. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam. Dan perempuan sebagai penopang atau penolong daripada laki-laki. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya perempuan itu lebih kuat dibandingkan laki-laki loh. Karena yang ditolong itu laki-laki, bukan perempuan. Aku akan menjadikan penolong baginya, laki-laki Bapak Ibu Saudara. Jadi dari perempuan-perempuan itu kuat-kuat loh perempuan-perempuan itu loh. Ojo lali loh. Perempuan merupakan makhluk yang kuat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia bisa menolong laki-laki Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, Tuhan menciptakan manusia itu setara laki-laki dan perempuan. Sekarang kita bertanya, terus kok ada bencong Pak? Terus kok ada gay? Kok ada lesbian? Ya apa itu? Yang suka sama laki-laki dan laki-laki. Oh, yang suka sama perempuan dan perempuan. Yang suka melambai sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, Tuhan tidak menciptakan bencong. Tuhan tidak menciptakan gay. Tuhan tidak menciptakan lesbian. Penelitian terkemuka. Saya pernah mengikuti satu seminar Bapak Ibu Saudara. Yang disampaikan kalau nggak salah dulu itu Dr. Andi. Ya, kalau nggak salah Bapak Ibu Saudara. Dia pernah berkata bahwa tidak ada manusia awalnya itu langsung kelainan gen atau kelainan seks Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada, sejak lahir nggak ada. Kelainan genetik atau kelainan seksual Bapak Ibu, tidak ada. Tidak ada bencong, tidak ada gay, tidak ada lesbian. Semenjak manusia itu lahir, bayi itu lahir. Yang mempengaruhi 98% katanya. Yang mempengaruhi itu adalah lingkungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mempengaruhi itu lingkungan, yang mempengaruhi itu adalah didikan orang tua. Jadi 98% itu dipengaruhi oleh lingkungan dan juga didikan oleh orang tua atau juga pengaruh-pengaruh dari orang-orang lain Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat orang-orang itu bisa kelainan seksual atau bisa itu gay, suka sama laki-laki, suka sama perempuan Bapak Ibu Saudara. Ada seorang lesbian pernah bersaksi Bapak Ibu Saudara. Saya masih ingat kesaksian lesbian itu. Mengapa saya tidak suka sama laki-laki? Karena saya melihat papa saya itu kasar. Saya waktu kecil, saya masih ingat dipukul dengan rotan, dipukul dengan balok, dipukul dengan lidi, dilempar dengan batu. Sehingga saya trauma melihat laki-laki. Namun ketika saya melihat perempuan yang sama satu jenis dengan saya yang begitu sangat lembut, saya lebih nyaman kepada yang perempuan ini. Saya lebih dekat kepada yang perempuan ini sehingga saya bisa menyukainya. Jadi Bapak Ibu, kelainan seksual itu dipicu karena pergaulan, karena didikan, karena traumatik Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah menciptakan gay, lesbian maupun bencong. Itu semua dipengaruhi oleh lingkungan, oleh pergaulan, dan oleh didikan orang-orang terdekat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau perpanjang ini, namun kita tidak akan nutut Bapak Ibu Saudara. Kita next saja. Ingat, manusia diciptakan setara, perempuan laki-laki setara. Perempuan tidak lebih rendah dibandingkan laki-laki, malah sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Perempuan itu kuat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kuat, kita diciptakan setara Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Indah sekali Alkitab suci ini. Nah yang ke-5 Bapak Ibu Saudara, manusia ciptaan yang unik. Manusia itu merupakan ciptaan yang unik saudara. Mengapa unik? Karena dicipta dari tidak ada menjadi ada. Kata yang dipakai itu adalah kata bara.
Bara itu bukan bara ini Bapak Ibu ya, bara api ya, enggak. Namun baiklah kita menciptakan, kata menciptakan berasal dari kata Ibrani, yaitu bara, artinya adalah menunjuk yang dicipta adalah sesuatu yang baru, yang belum pernah ada. Jadi kata bara itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi dahulu Bapak Ibu Saudara tidak ada manusia yang seperti kita. Kita ini ciptaan yang baru, yang dahulu yang seperti kita nggak ada. Jangan berkata bahwa ada ciptaan yang seperti kita dahulu, enggak. Karena kata yang dipakai itu adalah kata bara, artinya adalah menunjuk yang dicipta adalah sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Di dalam bahasa Ibrani itu bisa diketahui Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kata mencipta juga ada di dalam bahasa Ibrani, namun akar katanya itu adalah asyah atau yatsak. Nah, kata asyah atau yatsak itu mencipta dari material yang sudah ada. Atau bisa itu lebih familiar itu dikatakan merenovasi seperti itu. Jadi dari bahan yang sudah ada dimodifikasi. Itu menggunakan kata asyah atau yaksak. Artinya sudah ada materialnya dahulu. Dahulu dia sudah ada. Cuma dimodifikasi kembali, diperbaharui kembali. Itu menggunakan kata asyah dan yaksak. Tapi manusia, kata yang dipakai itu adalah bara. Menunjuk dari yang dicipta itu sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, saudara sekalian. Jadi manusia itu sesuatu yang unik, ciptaan yang sangat unik, saudara. Oleh sebab itulah, oleh sebab itu loh, saudara, kita menolak evolusi Darwin, saudara, yang berkata bahwa kita berasal dari kera. Kita menolak hal itu karena Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sebelum kita tidak ada ciptaan yang seperti kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Percaya nggak saudara, kalau manusia itu memang unik, berbeda dari semua ciptaan. Saya beritahu satu ya Bapak Ibu ya. Kita itu bisa tertawa. Kita itu bisa menghayal. Kita itu bisa berimajinasi. Kita itu bisa merekonstruksi. Kita itu bisa berspekulasi. Ingat Bapak Ibu, kita itu bisa berimajinasi, kita bisa berspekulasi, kita juga bisa merekonstruksi, kita juga bisa menghayal. Hal-hal inilah yang membedakan kita dengan binatang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Binatang nggak mungkin berimajinasi. Memang binatang mungkin bisa bermimpi. Menurut penelitiannya seperti itu. Namun binatang tidak bisa berspekulasi, binatang tidak bisa berimajinasi. Binatang tidak bisa memiliki satu visi dan misi di dalam hidup. Pernah nggak binatang ikut rundingan? Apa sih tujuan kita ikut hidup? Binatang ikut tiba-tiba kambing ngumpul. Apa sih tujuan kita hidup? Apa pernah Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Contoh Bapak Ibu Saudara. Manusia bisa tertawa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu bisa berkata, ya binatang juga bisa tertawa. Oh it's okay. Namun tertawanya manusia itu lucu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa masuk kamar, tiba-tiba kita ingat ada sesuatu yang lucu tadi. Akhirnya kita tersenyum terbahak-bahak seperti itu. Mungkin ada lucu dengan saudara seperti itu. Kita terbahak-bahak aja. Harusnya nggak seperti ini. Atau kita menyesal. Kita melakukan satu kesalahan. Tiba-tiba kita berkata di dalam hati, di dalam kamar. Harusnya nggak ngono, Daud. Harusnya nggak ngono. Harusnya aku nggak ngucapkan ngono. Harusnya tindakanku nggak ngono. Artinya ada sesuatu refleksi di dalam diri kita sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudara, hanya manusia yang bisa melakukan itu. Karena apa? Karena manusia itu unik Bapak Ibu Saudara. Binatang tidak bisa melakukan hal itu saudara. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, manusia adalah ciptaan terakhir. Mengapakah kita merupakan gambar dan rupa Allah? Karena manusia merupakan ciptaan terakhir saudara sekalian. Nah kita berkata, terkadang kita berpikir bahwa yang terakhir itu yang gak baik kan seperti itu ya. Yang terakhir itu sampah-sampah kan seperti itu saudara ya. Biasanya begitu kan. Terakhir gak berguna, gak penting. Namun Alkitab berkata yang berbeda Bapak Ibu. Yang terakhir malah adalah hal yang paling penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terakhir itu merupakan sesuatu yang paling penting saudara sekalian. Karena apa Bapak Ibu? Karena semua alam semesta dan segala ciptaan sudah diberikan, sudah diciptakan semuanya. Dan diciptakan ini untuk manusia. Jikalau Bapak Ibu punya bayi,
Sebelum bayinya lahir, sudah membeli popok dahulu. Sudah memberikan susu dahulu. Sudah memberikan pakaiannya lebih dahulu. Sudah membelikan dotnya lebih dahulu. Sudah memberikan mainannya malah lebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Artinya popok, pakaian, minuman, susu itu lebih penting. Artinya tidak lebih penting dibandingkan bayi. Artinya bayi lebih penting dibandingkan popok ini atau bahan-bahan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sembari menunggu bayi itu lahir, semuanya sudah tersedia. Begitulah juga Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya, tumbuh-tumbuhan, binatang dan segala isinya. Setelah diciptakan, baru diciptakan manusia, Bapak Ibu. Artinya, manusia sebagai makhluk yang terakhir, ciptaan terakhir, memiliki posisi yang paling tinggi dan paling penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, amin, Bapak Ibu. Yang terakhir bukan berarti yang paling jelek, no. Namun bagi Tuhan terkadang Bapak Ibu, yang terakhir adalah yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Ibarat jodoh ya. Jodoh nek datang yang terakhir itu biasanya wapi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali datangnya dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, haleluya, Bapak Ibu Saudara. Yang jomblo merasa terhibur, saudara. Nah, manusia lebih penting dari alam semesta. Dan alam semesta diciptakan untuk manusia. Dan manusia diciptakan oleh Tuhan. Untuk Tuhan. Seperti yang saya katakan, ada sistematikanya. Alam semesta untuk manusia, manusia untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini bagian-bagian terakhir. Apa sih arti peta dan teladan Allah? Ini bagian-bagian terakhir, saudara. Tidak usah kita baca. Arti peta dan teladan Allah yang pertama adalah, setidaknya ada 4, singkat-singkat saja. Yang pertama adalah memiliki sifat rohani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa sih arti peta dan teladan Allah? Yang pertama, itu memiliki sifat rohani. Peta dan teladan Allah tidak berkaitan dengan fisik atau yang material ini. Saya ulangi selalu itu, supaya tidak salah. Peta dan teladan Allah atau gambar dan rupa Allah itu berkaitan dengan yang non-fisik atau non-material. Yang pertama adalah memiliki sifat rohani. Artinya semua makhluk memiliki nyawa, jiwa, tubuh. Tetapi hanya manusia yang memiliki sifat rohani. Bapak Ibu Saudara, binatang memiliki yang namanya insting, yang memiliki namanya tubuh, Bapak Ibu Saudara. Tapi hanya manusia yang memiliki sifat rohani. Artinya apa? Sifat rohani yang rohnya itu kekal, Bapak Ibu. Memang di dalam pengkhotbah dikatakan bahwa binatang juga memiliki roh. Namun roh yang dimaksud itu bukan sama dengan roh manusia. Roh yang dimaksud di situ adalah keseluruhan hidup dari binatang. Karena roh itu memiliki banyak pengertian. Bisa itu roh yang kekal, atau roh yang mencerminkan seluruh hidupnya, atau bisa itu juga roh itu berbicara tentang semangat. Jadi Bapak Ibu Saudara, hanya manusia yang memiliki roh yang kekal selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Hanya manusia yang bisa mengenal Allah. Hanya manusia yang bisa berinteraksi dengan Allah. Hanya manusia yang bisa berhubungan dengan Allah. Manusia itu hanya manusia yang bisa berkomunikasi dengan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya manusia yang kekal. Bapak Ibu, kita ini kekal, Bapak Ibu Saudara. Jangan berkata aku mati nggak kekal Pak Pendeta. Enggak. Rohmu kekal, Bapak Ibu Saudara. Manusia merupakan makhluk yang memiliki permulaan tetapi tidak memiliki akhir. Saya ulangi, manusia memiliki permulaan tetapi tidak memiliki akhir. Kita dicipta, ya, permulaan kita. Namun akhir kita tidak ada. Tubuh kita ada akhirnya. Tetapi roh tidak ada akhirnya, Bapak Ibu. Kita akan pertanggungjawabkan itu baik atau tidak baik waktunya. Next, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua adalah memiliki sifat moral. Nah, hanya manusia yang bisa, yang memiliki standar moral yang paling tinggi, saudara sekalian. Yes, memang binatang ada cinta kasihnya, tapi hanya manusia yang bisa memiliki moral yang paling tinggi, saudara. Berbuat baik adalah sifat dasar manusia. Saudara sekalian, sejahat apapun manusia, jauh di dalam hatinya masih ada kebaikan. Sebaik apapun manusia, jauh di dalam dirinya masih ada kesalahan. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan filsafat, biasanya filsafat orang Jepang biasanya bisa yang mengatakan demikian. Ada gambar apa namanya? Kayak Korea, kayak Jepang gitu loh. Yang putih sedikit titik hitam, yang hitam ada setitik putih. Ingat ya, apa itu lambang apa gitu. Ada lingkaran seperti itu. Artinya Bapak Ibu, sejahat-jahatnya manusia ada sifat kebaikannya. Dan sebaik-baiknya manusia pasti ada kekurangannya, Bapak Ibu Saudara. Itu maksudnya adalah, mengapa demikian? Karena memang manusia
memiliki sifat moral yang paling tinggi di antara semua ciptaan. Hanya dia yang memiliki sifat yang paling tinggi. Sejahat-jahatnya manusia, pasti ada penyesalan di dalam hatinya. Pasti ada ingin berubah di dalam hatinya. Pasti ada rasa bersalah di dalam hatinya, saudara sekalian. Karena manusia memiliki sifat moral yang tinggi tadi, saudara. Sejahat apapun orang, pasti dalam hatinya terbersit rasa bersalah, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, dua bagian terakhir adalah berbicara tentang arti peta dan teladan Allah. Yang pertama ada sifat rohani, yang kedua adalah sifat moral, yang ketiga adalah sifat rasional. Kita bisa berpikir, Bapak Ibu Saudara, mampu membedakan yang baik dan yang benar. Harus bisa, nek Bapak Ibu nggak bisa bedain yang baik yang benar, mencekno ya. Ya harus bisa dibedakan yang baik yang benar, Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak bisa, kita sama dengan makhluk yang bukan manusia, saudara sekalian. Manusia berpikir, berimajinasi, berspekulasi, menghitung, menganalisa, dan yang sanggup dilakukan, yang tidak sanggup dilakukan oleh makhluk-makhluk lain-lainnya. Ketika manusia berimajinasi, menganalisa, berspekulasi, berimajinasi, berpikir, itu menandakan bahwa manusia memiliki sifat rasional yang tidak dimiliki oleh binatang yang lain. Singkat-singkat saja Bapak Ibu Saudara, yang terakhir adalah sifat kekal. Ini berkaitan dengan peta dan teladan atau gambar dan rupa Allah, saudara. Yang terakhir adalah sifat kekal. Ingat, manusia itu kekal. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki awal, tetapi tidak memiliki akhir. Ingat, saudara, kematian kita bukanlah akhir. Ojo mikir ketika terakhir aku mati, aku berakhir. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara, masih ada hidup setelah kematian. Yes. Oleh sebab itulah saudara, bunuh diri adalah tindakan yang paling bodoh dan sia-sia. Nek Bapak Ibu pengen bunuh diri, pengen main ayunan di leher, pengen minum baygon dan lain sebagainya. Itu tindakan paling bodoh dan yang paling sia-sia saudara. Karena apa? Karena manusia itu kekal adanya. Nek mati pun kita, nek mati pun aku pasti hidup karena rohku itu kekal Bapak Ibu Saudara sekalian. Ojo coba-coba bunuh diri. Ojo coba-coba gantung diri Bapak Ibu Saudara. Minum racun Bapak Ibu Saudara. Percuma, itu tindakan bodoh Bapak Ibu Saudara. Itu tindakan sia-sia. Karena manusia itu kekal adanya saudara. Amin saudara sekalian. Ini mungkin pemikiran-pemikiran yang jarang Bapak Ibu ketemui Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun kiranya ini membekas di dalam hati kita saudara. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Sebagai yang terakhir saudara, kita sudah membahas tadi secara panjang lebar tentang gambar dan rupa Allah. Allah adalah sumber. Tujuan manusia diciptakan adalah Allah. Dan juga kita harus meneladani Allah. Dan juga manusia adalah ciptaan yang paling tertinggi. Manusia adalah ciptaan yang unik. Manusia adalah ciptaan yang terakhir. Manusia adalah sama seperti Allah tetapi bukan Allah. Dan kita juga sudah bahas Bapak Ibu Saudara secara gamblang. Arti peta dan teladan Allah. Ingat, itu tidak berbentuk fisik. Namun itu berbentuk non fisik. Yaitu memiliki sifat rohani. Hanya manusia yang bisa bergaul dengan Allah. Memiliki sifat moral. Karena sifat moral yang ada dalam diri kita berbuat baik. Itu yang harus kita lakukan. Memiliki rasional. Berpikir, berimajinasi, berspekulasi. Dan juga menimbang, menghitung Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir adalah memiliki sifat kekal. Itulah ciri-ciri, itulah arti peta dan teladan Allah Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini membekas dalam hati kita. Menjadikan kita cerdas kan, kita sudah tahu kan sekarang. Secara seluk-beluk peta dan teladan Allah itu kita sudah tuntaskan. Minggu depan kita akan membahas tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan. Apakah tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan? Kita akan membahasnya minggu depan. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kita naikkan satu pujian sebagai yang terakhir. Refrainnya saja. Karena kita merupakan biji mata Tuhan yang berharga bagi Tuhan. Kita akan naikkan refrainnya saja. Siapakah aku ini Tuhan dari biji mata? Saya cari slide-nya ya bro ya. Oke, slide masuk. Oke. Oke. Refrainnya saja.
Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan siapakah ku ini, siapakah ku ini Tuhan, jadi biji matamu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Bapak Ibu Saudara, kita biji mata Tuhan Bapak Ibu, kita berharga di mata Tuhan. Jangan pernah menganggap dirimu rendahan. Jangan pernah menganggap dirimu tidak berguna hidup di dunia ini. Jangan pernah menganggap dirimu tidak ada gunanya, sampah. Engkau berharga. Engkau biji mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Manusia boleh membuangmu, namun Tuhan mengambilmu. Manusia menghinamu, namun Tuhan memujimu. Manusia menganggapmu sampah, Tuhan menganggapmu adalah permata yang berharga. Manusia menganggapmu bodoh, namun Tuhan menganggapmu adalah manusia yang paling cerdas, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah membedah peta dan teladan Allah bahwa kami merupakan orang-orang yang berharga, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang bernilai di hadapan Tuhan. Berdoa bagi sidang jemaat-Mu, pekerjaan keluarga dan kesehatannya Tuhan memberkati. Pekerjaannya Tuhan memberkati, dijauhkan dari segala mara bahaya untuk kesehatannya dan pekerjaannya Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa juga bagi Bu Monita yang masih dalam pemulihan, Tuhan beri pemulihan. Berdoa juga bagi Koferi yang dalam pemulihan, Tuhan memberikan pemulihan. Berdoa juga bagi Bapak dan Ibu Gembala kami yang belum fit, Tuhan juga memberi pemulihan. Berdoa juga bagi teman-teman hamba yang belum fit, Tuhan juga kiranya memulihkan semuanya ya Tuhan. Di tengah-tengah cuaca yang kurang baik, Tuhan memulihkan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Baik hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, kami pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Jaga kesehatannya. Jangan kasih kendor. Shalom.